Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina, NIM 4514-23003. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A akan memaparkan materi mengenai hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Pengertian hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam adalah sumber makna yang paling sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar mengenai agama Islam. Bagian A. Pengertian hakikat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang memiliki arti kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak, atau sumber dari segala sesuatu. Jadi, hakikat adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Bagian B. Pengertian agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini juga Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada satu agama pun yang diterima selain Islam. Materi selanjutnya mengenai sejarah Islam Nusantara. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah, Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, lalu dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diterima di masyarakat karena ajaran yang dibawa mudah dimengerti, yakni tentang akidah, syariah, dan akhlak. Konsep Islam Nusantara memiliki sebuah tujuan agar tetap menjadikan kebudayaan atau tradisi sebagai tempat alat untuk mendalami Islam, dan tetap pada batas-batas di mana Tuhan tidak marah atau tidak sampai menyentuh ranah yang diharamkan, karena menganggap budaya adalah hasil ijtihad yang dipertahankan. Materi terakhir yaitu sejarah Islam di Nusantara dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika pedagang Arab dan Persia mulai melakukan kontak dengan kepulauan Indonesia. Penyebaran agama ini terjadi secara bertahap melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram menjadi pusat kekuatan Islam di Nusantara. Meskipun mengalami tekanan dan penindasan selama masa kolonialisme Belanda, Islam tetap bertahan dan berkembang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Islam diakui sebagai salah satu agama resmi negara dan menjadi mayoritas di Indonesia. Berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, budaya, dan politik di Nusantara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil pemaparan materi saya bisa memberikan manfaat untuk yang mendengarnya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.